23 Wiling Siliwangi. Halo Bapak, selamat siang. Sekarang kita akan unit Wuling Fortress untuk tipe yang tertinggi. Ini adalah Wuling Fortress 1.5 L-Lustrous Turbo CVT, Pak. Nah, untuk di bagian depan dari sisi desain dia sudah cukup futuristik. Nah, dengan lampu full LED, Pak. Adjustable proyektor LED lamp. Nah, untuk lampunya itu sudah bisa naik turun secara biasanya kan kalau lampu jauh dekat kalau mobil biasa kan cuma jauh dekat nih Pak. Kalau di kita sekarang kita udah ada lagi, misalkan nih lampu jauhnya Bapak ternyata kurang jauh nih, nanti bisa dinaikin lagi Pak. Di dalam nanti kita akan lihat Pak ada tracknya Pak untuk dia bisa naik turun lagi. Terus dari segi kelengkapan perlampuannya lagi, dia sudah ada fog lamp dan DRL Pak. Nah, terus sudah dilengkapi dengan sensor parkir di bagian depan juga, blue point sensor parking. Terus dari segi desainnya dia sudah di screw Pak untuk mobilnya. Nah, dari segi desain pun juga dia sudah sangat aerodinamis, didukung dengan mesin 1500 cc turbo Pak. Jadi ketika Bapak membutuhkan kecepatan tinggi, mesin ini cukup mumpuni. Terus dari segi kehematan bahan bakar pun juga karena sudah didukung dengan turbo, jadi dia cukup hemat untuk konsumsi bahan bakarnya. Nah, untuk mesinnya kita bisa lihat Pak. Mesinnya 1500 cc turbo, didukung dengan turbo charge Honeywell Pak. 30% dari pembuatan pesawat Boeing itu diproduksi oleh Honeywell. Dari sini kita pakai sensor Honeywell ya. Nah, terus untuk dari segi ECU, terus dari segi injektornya dia sudah Continental dan Bosch Pak. Untuk dari segi ruang mesin pun juga dia cukup rapi, finishingnya bahkan sampai kerangka di bagian dalam pun juga kita cantik. Sudah dilengkapi dengan peredam, baik di kap mesin maupun sampai di dalam mesin Pak. Dari segi aki pun dia juga cukup lumayan besar karena untuk konsumsi kelistrikannya juga Pak. Nah, mari Pak kita lihat dari sisi samping juga dia sudah dilengkapi dengan distro, jalannya. Handle-nya pun juga dia sudah distro, dilengkapi dengan tombol lampu pintu karena dia sudah di Pak. Dari segi velg dia ring 17 Pak. Terus sudah dilengkapi juga dengan lampu di bagian belakang dia sudah full LED Pak, baik itu dari segi spotlight, lampu set, bahkan dari lampu mundur-nya. Nah, terus dia juga sudah dilengkapi dengan lampu dan depan itu sensor parking. Nah, untuk bawahnya ini Pak, ketika misalkan Bapak berhenti di pinggir jalan, Bapak buka bagasi, lampu ini kan kita kita oleh pengemudi di belakang kita. Nah, nanti dia akan lari ke sini Pak. Jadi misalkan Bapak menyalakan hazard di pinggir jalan, hazardnya akan lari ke sini Pak, di bagian bawah. Nah, terus dari segi sensor parkirnya pun juga biasanya Pak, vendor-vendor lain, brand mobil lain hanya memberikan 2 titik sensor parkir Pak. Di sini kami berikan 2 titik sensor parkir, dilengkapi dengan kamera parkirnya Pak. Nah, terus dari segi pintu bagasi pun juga dia gagalnya sudah watas tumbler Pak. Untuk bagasi dia hand glass, terus sudah dilengkapi dengan lampu bagasi juga Pak. Nah, lalu di sini ada toolkit dan dongkrak. Lalu di sini untuk drat ban serep Pak. Jadi ketika Bapak mau ganti ban, Bapak tinggal ambil di sini nanti ada jelasnya Pak. Di toolkitnya nanti kita tinggal putar aja Pak dari sini. Maka ban akan turun dari bawah Pak. Mari Pak kita lihat
pengisian bensin Pak, dia ada di sebelah kanan. Supaya untuk memaksimalkan kita nggak perlu putar balik lagi Pak ketika ngisi bensin. Bapak turun, dia langsung ada di sini Pak untuk tempat pengisian bensinnya. Nah, jadi cukup lebih efisien juga karena begini Pak. Sekarang kan banyak kejadiannya kan kalau misalkan kita muter lagi, itu pernah ada kejadian yang barang di pom bensin lagi. Dari sini kan Bapak lebih mudah untuk melihat Pak. Nah, di bagian kursi di bagian depan dia sudah electrical seat Pak. Nah, jadi ketika Bapak ingin memundurkan atau memajukan bangku, Bapak tinggal geser ke depan belakang. Nah, lalu untuk tinggi rendahnya Bapak tinggal putar aja Pak yang di bagian bawah. Nah, jadi di tinggi rendah Pak. Nah, terus aksen jalannya di sebelah atas. Nah, ini yang tadi saya sebutkan Pak. Dia sudah adjustable for exhaust LED lamp Pak. Nah, jadi ketika Bapak misalkan jarak jauh nih, ternyata lampu jauhnya kurang jauh, Bapak bisa deketin lagi, Bapak bisa jauhin lagi dari sini Pak. Nah, ini untuk membuat AC-nya. Nah, dari segi desainnya dia sudah futuristik juga Pak. Dari segi desain kabinnya tentunya. Nah, dia juga sudah electrical spion Pak. Dia juga sudah retractable juga Pak. Ya. Nah, mari Pak saya jelaskan dari bagian dalamnya yang lain. Untuk transmisinya. Untuk transmisinya dia sudah CVT Pak. Jadi jauh lebih soft untuk pergantian giginya. Dia sudah dilengkapi dengan eco navi juga. Untuk econya Bapak bisa tinggal pencet tombol ini aja Pak, nanti dia akan aktif. Nah, dia ada 3 mode berkendara Pak, dinamik, sport, dan manual. Untuk manualnya ketika Bapak di D, Bapak tinggal geser ke kanan, dia akan menjadi manual Pak, triptonic. Manualnya itu 8 percepatan. Nah, ketika Bapak butuh tenaga lebih, Bapak bisa geser persnelingnya ke sport. Nah, terus untuk dari segi pengereman juga dia sudah dilengkapi dengan AVH Pak, Automatical Vehicle Holding. Jadi sudah tidak perlu lagi yang namanya narik tuas rem tangan. Rem tangannya dia sudah otomatis. Ketika misalkan Bapak di depan ketemu jalanan macet nih, begitu Bapak berhenti total, kalau AVH-nya, tombol AVH-nya aktif, begitu Bapak berhenti total, nanti di sini ada gambarnya Pak, AVH aktif. Nah, Bapak tinggal angkat kaki Bapak dari pedal rem, mobil tidak akan berjalan Pak, walaupun posisi persneling di posisi D, mau ditanjakan ataupun turunan Pak. Nah, kalau misalkan Bapak juga ditanjakan, ketika dia gasnya belum pas nih Pak untuk menanjak, dia akan nahan terus Pak AVH-nya sampai Bapak gasnya pas untuk mobil ini menanjak. Nah, mari Pak kita lihat dari segi kelistrikannya. Nah, head unitnya sudah LCD 8 inch full touchscreen, sudah koneksi Bluetooth, sudah bisa wireless, dan dia sudah dilengkapi dengan GPS Pak. Nah, untuk GPS-nya dia sudah tidak perlu memakai kuota lagi Pak. Jadi Bapak tinggal aktifkan saja, nanti kita sudah pasangkan chipnya Pak untuk GPS-nya. Nah, terus untuk dari segi koneksi Bluetooth pun juga Bapak tinggal koneksikan Bluetooth Bapak, dan ketika ada telepon pun Bapak tinggal angkat Pak dari switch kontrol yang ada di setir. Jadi Bapak akan tetap fokus berkemudi, tapi Bapak bisa melakukan berbagai macam hal tanpa mengganggu konsentrasi Bapak untuk berkemudi. Nah, terus dari segi MID-nya Pak, dia sudah full display view, 7 inch full color Pak. Nah, terus dari segi AC pun juga dia sudah digital,
Nah, untuk speakernya Pak, dia Yamaha Pak. Bagaimana kita bisa tahu? Kita tinggal klik di sini aja Pak. Malam itu dia nggak tahu dia tidur di mana, sih nggak tahu. Dia tidur di rumah neneknya, mulai tidur, saya jemput, kami pulang. Untuk sound systemnya dia didukung oleh Yamaha. Jadi ketika Bapak ingin mendengarkan musik ataupun menyetel video ataupun radio, dia lebih maksimal Pak untuk speakernya. Nah, sekarang Pak dari segi kemudi pun dia juga sudah dilengkapi dengan electrical power steering Pak. Electrical power steering itu jadi di kecepatan 60 km per jam ke bawah dia sangat ringan. Begitu Bapak sudah mencapai 60 km per jam ke atas, dia semakin mengancang mengikuti kecepatan Pak. Jadi dia jauh lebih stabil. Nah, terus dia juga sudah dilengkapi dengan sunroof Pak, dan dia juga panoramik Pak. Kalau misalkan Bapak mau cuman panoramiknya aja, Bapak tinggal tarik. Nah, kalau misalkan Bapak mau buka sunroofnya, kita tinggal pencet ini Pak. Terus saya juga usaha untuk rumah baru. Nah, kalau misalkan Bapak mau tetap, tinggal kita tarik kembali. Nah, kalau misalkan nih kondisinya dia tertutup seperti ini, begitu kita buka sunroof dia akan otomatis ikut Pak. Nah, untuk tutupnya dia tetap manual. Dia juga sudah dilengkapi dengan auto lamp dan auto wiper Pak. Jadi begitu Bapak memasuki jalanan gelap atau contohnya terowongan, ketika tombol lampu Bapak sudah di posisi auto, maka lampunya akan otomatis menyala Pak ketika di jalanan gelap, dan akan otomatis mati ketika di jalanan terang. Nah, untuk lampunya pun untuk sensor wipernya pun juga dia sudah otomatis ketika Bapak taruh di auto Pak. Ketika ada tetesan hujan, dia akan otomatis menyala Pak. Begitu hujannya semakin deras pun juga dia akan mengikuti alurnya Pak. Nah, terus untuk dari segi port pengecasan HP Pak, sudah ada di sini Pak, 2 ampere. Nah, sudah dilengkapi dengan aux juga, dan dia juga sudah dilengkapi dengan USB untuk mirror link. Nah, sudah dilengkapi juga dengan jam analog. Untuk dari segi desainnya, jadi lebih ini lagi Pak, lebih elegan lagi. Nah, sensor parkirnya Bapak bisa aktifkan ataupun matikan secara manual. Jadi walaupun kondisi Bapak maju nih, misalkan di jalanan sempit, Bapak takut jenggol benda asing, nah Bapak tinggal pencet sensor parkirnya. Nanti begitu misalkan Bapak mendekati benda asing nih, nanti di sini akan ada gambar mobil dengan ke-6 titik sensor parkirnya Pak, depan 2, belakang 4. Nanti dia akan kasih tahu Pak, jadi titik mana yang mendekati benda asing supaya kita lebih hati-hati. Nah, terus ditambah lagi dia juga sudah ada yang namanya tombol rear AC. Jadi kalau misalkan nih Bapak habis bepergian sama keluarga, tiba-tiba keluarga Bapak sudah turunkan, Bapak jalan, AC belakang belum dimatikan Pak, Bapak nggak perlu lagi meraba-raba ke belakang untuk mematikan AC. Bapak tinggal pencet dari sini Pak. Nah, terus mari Pak kita coba lihat di kursi belakang Pak. Jadi untuk meningkatkan kenyamanan kita ketika di perjalanan jauh ataupun bepergian bersama keluarga. Nah, untuk AC-nya dia 3 blower Pak, di depan, tengah, dan di belakang Pak. Jadi untuk memaksimalkan suhu udara di dalam kabin Pak, walaupun kondisi kabin penuh. Nah, untuk jarak kaki pun juga lumayan lega ya Pak ya, jadi tidak terlalu sulit untuk
tampilan. Nah, terus dia juga sudah dilengkapi isofix pada bagian kursi untuk menempelkan kursi bayi, Pak. Kalau misalkan Bapak punya bayi dan ada kursi bayinya, kita tinggal tempelkan saja. Nah, lalu seat belt pun kita sensor seat beltnya sampai ke baris ketiga, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak bepergian rame nih, misalkan sampai kursi ketiga pun kepake, dia ada sensor seat beltnya juga, Pak, di depan. Tapi itu bisa kita matikan secara manual, Pak, untuk di bagian belakangnya. Jadi misalkan terlalu berisik gitu kan, nyala mulu, nah kita bisa matikan, Pak, dari depan, dari MID. Untuk dari segi space kursinya dia lumayan jauh kok. Jadi tetap tingkat kenyamanannya kita nggak kurangi sampai ke baris ketiga. Nah, untuk sederannya pun juga kita masih bisa tidurkan lagi. Ini tidak terlalu tegak. Nah, untuk port USB tadi kan kita sudah lihatin di bagian depan. Nah, sekarang di bagian tengah pun berapa? 2 ampere. Nah, untuk di bagian belakang pun juga ada. Masing-masing 2 ampere, Pak. Jadi tidak perlu berebutan lagi sama keluarga ataupun sama teman untuk mengacak HP, Pak. Dari penjelasan saya ini mungkin ada yang mau Bapak pertanyakan? Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, karena sudah melihat Uniport ke sini.